Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh satu kehormatan untuk saya bisa melayani firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Tuhan itu sungguh baik. Dia buka jalan di mana kita tidak tahu ada jalannya. Dan ternyata Tuhan bisa lakukan perkara yang luar biasa. Saya harap Anda membuka hati ya supaya firman itu benar-benar tertanam di dalam hati kami semua. Nah, kemarin saya mulai bicara tentang Yohanes pasal yang keempat. Dan saya memberikan satu permulaan di mana kita bahas tentang alasan kenapa Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ya. Nah, hari ini mari kita baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 dari Yohanes pasal yang ke-4. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Nah, kita dapat menemukan pelajaran sejarah di tempat ini, ya, di mana Yesus sedang duduk di sumur itu adalah sumur Yakub. Tanah yang itu adalah tanah yang Yakub memberikan kepada anaknya yang dia sangat mengasihi, yaitu Yusuf. Ini sangat ironis sebetulnya. Dan sebelum saya membahas lebih dalam lagi, perhatikan bahwa ditulis bahwa Yesus sangat letih. Ya, Yesus sangat letih, luar biasa. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah manusia. Ya, dia bukan Superman, dia bukan orang yang ajaib, orang yang di luar pikirannya. Dia adalah orang manusia. Ya, dia bukan hanya letih, tapi dia juga haus dan terbukti lapar. Dengan kata lain, Yesus benar-benar manusia seperti Anda dan saya. Nah, murid-muridnya pergi untuk belanja, ya, pasti belanja makanan dan sebagainya. Nah, sangat menarik di mana Yesus meminta seorang wanita untuk diberikan minum. Kita harus perhatikan dengan baik-baik apa yang dipikirkan oleh wanita itu. Karena wanita itu memikirkan Yesus membahas tentang air yang ada di sumur. Tapi kita dapat pelajari kalau kita baca ayat-ayat berikutnya bahwa Yesus membahas sesuatu yang jauh lebih dalam dari cuma air yang untuk diminum. Karena Yesus lebih berfokus kepada kehidupan yang kekal dan keselamatannya. Ya, Yesus punya pengertian dia ada di Samaria itu untuk membawa umatnya kepada Bapa. Untuk membawa mereka kepada kehidupan yang kekal, kepada keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tidak sadar bahwa kita mendengarkan atau membaca firman Tuhan, tapi kita tidak mengerti. Kenapa kita tidak mengerti? Ya, kayak wanita ini. Wanita ini cuma pikirkan tentang minuman jasmani, tapi Yesus merenungkan atau membawakan sesuatu yang rohani. Nah, mari kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah.
Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Perhatikan dengan baik-baik. Ya, selama kita menilai firman Tuhan ya dengan kepintaran manusia, tapi tidak dinilai dari segi rohani, kita tidak akan mengerti apa yang Tuhan maksud. Kita tidak akan mengerti bahwa sebetulnya Tuhan mau menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan kita tidak sadar bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya. Sebetulnya cerita ini ada maknanya jauh lebih dalam lagi dari yang kita bisa mengerti. Ya. Kita harus tahu bahwa wanita itu menganalisa apa yang disampaikan oleh Yesus dengan pikiran manusia. Di mana Yesus membahas secara rohani. Ya, sekali lagi ini alasannya mengapa begitu banyak orang Kristen, ya, orang percaya memiliki kesulitan untuk mengerti perkataan Tuhan Yesus. Ya, atau lebih jelas seluruh firman Tuhan. Karena mereka terus mengaku pikiran manusia yang membuat yang Yesus sampaikan atau membuat semua yang tercantum di dalam firman Tuhan menjadi kebodohan. Karena tidak masuk di akal, tidak dapat mengerti. Ya, dan orang-orang itu benar-benar tidak peduli dengan hal-hal rohani. Dengan kata lain, orang ini didiskualifikasikan. Bagaimana dengan saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dapat mengerti firman Tuhan? Sekali lagi kita harus sadar, kita hanya dapat mengerti kebenaran firman kalau kita merenungkan ini semua di dalam rohani kita. Dengan pikiran rohani. Dengan pengertian rohani. Bukan dengan hal jasmani. Nah, ini hari saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Anda mau renungkan firman Tuhan, singkirkan pengertian manusia. Singkirkan pikiran manusia. Singkirkan keadaan kedagingannya. Firman Tuhan berkata bahwa kita dapat hidup oleh iman. Bukan oleh apa yang dilihat. Ya. Jadi kita harus menjadi manusia roh. Ya, manusia rohani. Bukan manusia jasmani. Mari, biar ini menjadi satu tantangan bagi kita semua. Untuk benar-benar kembali kepada firman Tuhan. Untuk renungkan. Untuk mempelajari. Untuk menyelidiki firman Tuhan. Dengan roh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam kita. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, kami bersyukur dan muliakan Engkau. Terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami boleh ingatkan kembali bahwa kalau kami mau masuk kepada firman-Mu Tuhan, kami harus pakai kuasa daripada Roh Kudus. Tidak mengandalkan kekuatan diri kita. Tidak mengandalkan kepintaran kita, kehebatan kita. Tapi benar-benar menyerahkan tubuh jiwa roh kita kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Supaya kita sungguh dapat mengerti seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus ajar kami Tuhan. Untuk memperdalami iman kepercayaan kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita serius renungkan firman Tuhan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus dapat mengajar kita. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Ya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.